Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah, terutama pada subuh hari ini. Kita termasuk orang-orang yang dicatat telah menunaikan sholat subuh. Kita berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita mulai hari ini melaksanakan kegiatan ta'lim di masjid kita yang kita cintai ini selepas Ramadan. Maka tidak salah saya mengucapkan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya, sholatnya yang wajib dan yang sunnah, ruku' dan sujudnya, kekhusyuan kita, tilawatul Quran kita. Semoga Allah menerima amal ibadah tersebut. Dan kalau ada kekurangan di sana sini, semoga ibadah-ibadah sunat kita melengkapi. Kalau tidak, Allah berkenan mengampuninya. Maka lewat ibadah bulan Ramadan itu kita meningkatkan di bulan Syawal ini, karena bulan Syawal sejatinya adalah peningkatan baik ibadah-ibadah wajibnya maupun ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat malam. Mudah-mudahan kita
bisa langgeng istiqomah, meningkatkan kebiasaan yang baik itu, sholat malam. Apakah dikerjakan selepas Isya atau bisa tidur lebih dahulu, kemudian baca Qur'annya, kemudian sholat sunatnya yang rawatib kita pelihara. Mudah-mudahan itu menjadikan motivasi kita untuk mempertahankan yang kita sudah dapatkan, yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kita tentunya tidak ingin seperti orang-orang kebanyakan, yaitu hanya beribadah di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, lepas pula kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Kemudian jamaah yang berbahagia, salah satu yang patut kita pertahankan adalah saumnya. Di bulan Syawal ini ada perintah Nabi puasa Syawal 6 hari. Kepada mereka yang sudah tuntas Syawalnya, kita berharap semoga menggenapkan ibadah Ramadannya sehingga menjadi puasa selama setahun. Yang belum masih kurang, masih ada waktu, mudah-mudahan bisa menuntaskannya. Yang belum, saya ingatkan bahwa puasa Syawal itu 6 hari merupakan penggenapan dari ibadah Ramadan. Masih ada cukup waktu, baru tanggal 14 hari ini, masih 15 hari. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ibadah saum Syawal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan tentang bab jaa fil istisqa wan naum wal anwa. Kemarin sudah sedikit kita sampaikan ya, dalam hadis ditegaskan oleh Rasulullah. Kita ulang. An Abi Malik Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min ahmil jahiliyah la yatrukunahun al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wa niyaha. Wa qala an-naiha idza lam yatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min harab. Rawahu Muslim. Hadis yang sudah kita bacakan bermakna secara terjemahan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan belum atau tidak ditinggalkan oleh mereka. Jadi ada perbuatan
4 perkara merupakan urusan jahiliyah dan sebagian umat Islam masih belum meninggalkan, yaitu 1, membanggakan kebesaran leluhur, kebesaran nenek moyang. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan keempat, meratapi orang mati. Lalu beliau melanjutkan, wanita yang meratapi orang mati apabila tidak bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dipakaikan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan, ya, berupa cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu urusan jahiliyah. Apakah orangnya kafir? Enggak. Urusan jahiliyah. Dari keterangan para ulama, kalau 4 hal itu masih ada pada sebagian umat Islam atau pada bagian umat Islam, mereka tidak menjadikan kafir apalagi musyrik. Tetapi perlu dirinci mana bagian-bagian yang tidak mengkafirkan, tapi ada yang bisa menjadi kufur atau musyrik. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan tidak ditinggalkan oleh mereka atau belum ditinggalkan oleh mereka. Umat ini melakukannya baik mereka mengetahui keharamannya ataupun tidak. Ya. Mereka tetap melakukan karena itu amrul jahiliyah. Padahal itu termasuk perbuatan jahiliyah yang tercela, dibenci dan diharamkan. Yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah perkara-perkara yang terjadi sebelum Rasulullah diutus dan setelah diutus Rasulullah mengingkarinya, itu sebagai perkara jahiliyah. Karena kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Rasulullah diutus banyak yang diakui oleh Rasulullah sebagai perbuatan baik. Ya. Nah, yang dikatakan sebagai amrun jahiliyah, perbuatan-perbuatan sebelum Nabi, terus Nabi mengingkarinya dan mengatakan sebagai urusan jahiliyah. Jadi sebelum jahiliyah itu amrun jahiliyah, kejadian yang terjadi sebelum Nabi diutus. Terus ada lagi pendapat semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah termasuk amrun jahiliyah. Nabi telah menyelisih ahli jahiliyah dalam kebanyakan perkara. Ini bisa diketahui dengan merenungkan Al-Quran dan mengetahui As-Sunnah. Jadi perkara amrun jahiliyah belum juga ditinggalkan. Ya, yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, membanggakan kebesaran leluhur.
Jadi ada orang-orang yang merasa punya derajat tinggi karena keturunan. Kalau di sekarang merasa ini dari kelas bangsawan, ini dari kelas darah biru, kata mereka. Itu urusan jahiliyah, masalah jahiliyah. Rasulullah juga mengenal kehidupan para bangsawan. Ya. Ada, apalagi di bangsa Arab zaman dulu ada yang orang-orang dari kalangan budak. Islam juga mengakui ada orang-orang yang merdeka, ada yang budak. Tapi Rasulullah tidak membanggakan. Yang salah di sini membanggakan. Orang tidak bisa mengelak terlahir dari siapa dan dari mana. Misalnya seseorang lahir sudah keturunannya memang turunan raja-raja, bangsawan, ya itu yang terjadilah. Nah, tetapi orang merasa ini saya keturunan bangsawan, maka perlu dihargai, dihormati. Nah, itu yang menyebabkan Rasulullah mengharamkannya, mengatakannya amrun jahiliyah la yatrukunahunna. Umatku belum juga meninggalkan urusan jahiliyah itu. Jadi orang-orang yang berketurunan bangsawan memang tidak bisa dihindari. Ya. Tetapi di dalam Islam orang sama semuanya. Tidak bangsawan, tidak budak. Ya, semuanya manusia sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Allah menilai orang berdasarkan ketakwaan sekalipun dia budak. Kalau mencapai seorang jadi takwa, maka dia mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu sebagai ayat yang menafikan kebanggaan terhadap keturunan. Orang merasa bangga juga tidak boleh. Termasuk kita juga nggak boleh membanggakan, misalnya kita nggak punya keturunan yang bangsawan, tetapi seseorang terlihat kepada ketakwaannya. Wah, orang merasa takwa, tidak boleh bangga terhadap ketakwaan, tidak boleh. Bangga diri atau takjub kepada diri sendiri membawa orang kepada ujub. Rasulullah mengatakan, ya, tiga perkara yang mencelakakan: syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i li nafsihi. Ya. Kekikiran yang dituruti, kemudian hawa nafsu yang selalu ditaati, kemudian bangganya seorang terhadap dirinya.
terhadap dirinya termasuk takwa tidak boleh. Tetapi ketakwaan itu berdasarkan ketentuan Allah. Maksudnya begini, kalau orang takwa, soleh, sudah dapat pengakuan, bagaimana mengukur kita? Ya, mengukur ketakwaan bagaimana? Seseorang yang ibadahnya bagus sekali, semuanya berdasarkan keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis, kita bisa mengukur orang ini takwa berdasarkan amal-amalnya. Tapi yang mengetahui takwa hanyalah Allah. Ya. Misalnya Rasulullah bersabda, "Ana atqakum minkum." Akulah yang paling takwa di antara kalian. Bagaimana Rasulullah mengukur? Mengukurnya berdasarkan amal-amal. Kita memang mengetahui orang bertakwa atau tidak dari amalnya. Kalau orang ini banyak ibadahnya, sholat, puasa, zakat, bahkan haji, terus akhlaknya, kita bisa mengklaim dia bertakwa dalam pandangan zahir. Nah, kita memang tidak diatur, nggak boleh kamu mengatakan, karena hanya Allah yang tahu. Nah, itu jadi persoalan tuh. Ketika kita nggak mengatakan dia bertakwa karena Allah aja yang tahu, bukan. Kita harus mengukur berdasarkan amal-amalnya. Nah, dengan amal-amal itu kita ketahui orang ini bertakwa atau fasik atau mujrim, berdosa, banyak berdasarkan amal lahirianya. Kita nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi berdasarkan yang nampak. Urusan dalam hatinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti yang tampak zahir. Misalnya Rasulullah mengatakan seseorang untuk menjadi imam, yang terbaik dari apa kita ukur? Dari amal lahirianya, bacaan, banyak hafalan, terus mengetahui yang sunnah. Semuanya itu berdasarkan kriteria yang berdasarkan zahir. Nggak boleh kita mengatakan sholat siapa saja, kan yang tahu hanya Allah. Nggak boleh. Kita harus menghukumi seseorang berdasarkan hukum yang nampak dari dia. Nah, kemudian persoalan yang kedua adalah seseorang karena sifat tawadu dia kedepankan, maka sholatnya di belakang. Padahal dia orang yang bertakwa, dalam arti banyak hafalannya, banyak pengetahuannya, ilmunya banyak. Sholatnya terus tetap di belakang dengan alasan saya tawadu. Nggak ada. Dalam Islam itu harus dihukumi, sekalipun kita merasa berat. Misalnya seseorang yang punya ilmu, kapasitas, punya kelakuan baik, contohnya dalam sholat mesti berdiri di belakang imam atau berdiri yang terdepan di dalam sekitar imam. Rasulullah mengatakan, la yaliyani min wara'i al-ulul arhami minkum wa ulinuha.
hendaklah yang berdiri di belakang saya dalam sholat orang-orang yang dewasa dan memiliki pengetahuan. Jadi dengan hadis ini, yang berdiri di belakang imam mesti orang-orang yang terbaik. Tidak boleh ya seseorang yang tidak jelas diketahui oleh jamaah sekitar tiba-tiba nyelonong di belakang imam. Dia mesti yang terbaik. Nah, dari mana kita mengukur terbaik? Dari amal-amal hariannya. Nah, orang yang terbaik itu tidak boleh duduk di belakang, kecuali kalau terlambat ya. Ketika sholat, orang terbaik mesti di belakang imam atau di sekitar imam. Banyak hikmahnya. Kalau imamnya batal, dia yang menggantikan. Kalau imam keliru, dia yang menegur. Itu fungsinya minimal, menggantikan imam dan menegur kesalahan-kesalahannya. Jangan seperti masjid yang tidak terbina secara ilmu. Ya, ketika imam salah, pada nyaut-nyaut tuh di sana, sana. Membetulkan imam. Adabnya yang di belakang imam. Membetulkan, meluruskan. Enggak boleh juga kita mengatakan, enggak apa-apa di belakang. Mudah-mudahan tidak salah. Orang di belakang imam sembarangan dengan harapan imamnya enggak salah. Loh, itu secara hukum salah. Karena kita tidak menempatkan orang terbaik sebagai di belakang imam atau di sekitar imam. Rasulullah sudah memberi panduan. Nah, dalam hal ini banyak masjid-masjid yang belum mempraktekkan. Ya, maka masjid kita karena sudah terbina dengan urusan-urusan ta'lim, seharusnya bisa lebih baik menerapkan hadis ini. Dikatakan oleh Nabi itu sebagai bagian kesempurnaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah menjadi sempurna apabila aturannya dibuat. Seperti sekedar meluruskan shaf, merapatkannya, itu kesempurnaan sholat. Nah, jadi kembali kepada hadis ini, al-fakhru fil ahsab, bangga terhadap kebesaran leluhur atau nenek moyang. Dalam ayat lain, surat Saba ayat 33 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun." Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anakmu yang mendekatkan kepada kami sedikit pun. Jadi Allah tidak, orang-orang tidak dianggap semata harta dan anak-anaknya. Tetapi orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal-amal soleh, itulah yang dekat kepada kami. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.
Nah, kita mesti menghukumi seseorang berdasarkan amal soleh. Kalau orang yang baik, orang yang bertakwa itu sholatnya di belakang misalnya, tidak pada tempatnya, orang yang tawadu dalam hal ini, mau tidak mau mesti di depan. Orang yang baik, orang yang soleh, yang kita kenal di lingkungan kita, orang baik-baik mesti terdepan di dalam amal soleh. Dalam surat Al-Mu'minun lebih jelas lagi. Alladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang terdepan di dalam beramal soleh. Mereka jadi terdepan, yang terbaik di dalam amal soleh, dan mereka terdepan di dalam mengerjakan amal soleh. Kemudian hadis dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Daud secara marfu, Innallaha qad ahzaba ankum ubbiyah tal jahiliyah wa fahraha bil aba. Innama huwa mu'minun taqi au fajirun saqi. An-nas banu Adam khuliqa min turab. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah al-ja'lan. Sesungguhnya Allah telah melenyapkan kesombongan jahiliyah dan kebanggaannya terhadap nenek moyang. Allah sudah menghilangkan, melenyapkan kesombongan dan kebanggaan kepada nenek moyang. Yang ada hanyalah dalam pandangan Allah orang yang bertakwa atau orang fajir yang sengsara. Nah, ketika Allah sudah melenyapkan dan memandang manusia berdasarkan iman dan tidak beriman, amal soleh dan tidak beramal soleh, maka kita juga harus menerapkan yang Allah katakan dalam penilaian kepada antara manusia. Manusia adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Hendaknya orang-orang yang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap suatu kaum, karena mereka hanyalah orang-orang ahli neraka, atau mereka akan menjadi lebih rendah di hadapan Allah daripada ja'lan, yaitu binatang jenis kumbang yang hidup di tempat yang lembab. Nah, hadis ini mengatakan bahwa sudah lenyap kita sebagai manusia, karena kita sama. Apakah yang bangsawan atau yang budak, tetap sama dari anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Semuanya sama sumbernya. Nggak ada yang perlu dibanggakan kecuali dengan ketakwaan. Maka Allah mengatakan lewat sabda Nabi, yang ada adalah muttaqin atau fajir, orang bertakwa atau yang culas, tidak beriman atau beriman tidak beramal soleh. Maka hikmahnya adalah manusia harus mencapai derajat taqi, muttaqin, mukmin yang muttaqin. Seterusnya
dikembangkan dirinya beramal soleh, dan untuk beramal soleh harus dengan ilmu. Maka sesuatu yang berharga seseorang mendalami ilmu Islam. Karena amal soleh hanya bisa dikerjakan lewat ilmu. Ya, jadi al-fakhru bil ahsab itu sudah dicela oleh Allah. Tapi perkaranya masih dikerjakan oleh umat Islam sebagian, yaitu kebanggaan kepada keturunan nenek moyang. Nah, bagaimana bisa hilang? Wallahu alam. Kalau umat Islam ini masih ada yang membanggakan keturunannya, membanggakan yang lain-lain, bukan amal soleh yang dinilai, maka itu termasuk perkara yang Nabi sudah mengharamkannya, hendaklah ditinggalkan. Tidak baik seseorang tetap membanggakan keturunannya, termasuk membanggakan ayahnya, karena sudah beramal soleh. Tidak kita banggakan, tetapi bersyukur kepada Allah karena sudah disampaikan kepada sebutan orang-orang soleh, maka kita syukuri. Yang kedua, kata Rasulullah, at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Nah, ini juga termasuk amrun jahiliyah. Keturunan itu orang bisa bangga. Nah, ini perlu diterangkan apa ini masalahnya di mana? Yang satu fakhru fil ahsab, ya, membanggakan keturunan. Sekarang mencela keturunan. Ya, ini menghina orang. Misalnya gini, dasar lu keturunan pencuri. Orang dihina karena keturunannya. Kita sudah tahu, ya, nabi-nabi itu ada yang anaknya kafir, istrinya kafir, bahkan dijadikan contoh untuk orang-orang beriman, para istri yang kafir itu, ya. Nah, mencela keturunan ini di mana ini? Seseorang, ya, menghina dan melecehkannya. Yang pertama kali, mencela nasab termasuk perbuatan jahiliyah. Nggak boleh kita memastikan bahwa kalau bapaknya begitu ya keturunannya begitu. Banyak bukti bahwa seorang anak bisa lebih baik daripada bapaknya, sama sekali tidak menurunkan dari bapaknya. Sebaliknya, ada orang tua yang soleh, anaknya tidak
sesoleh atau bahkan jadi penghalang dakwah. Nah, tapi kalau seseorang mencela keturunannya, mencela bapaknya, nenek moyangnya, maka itu termasuk perkara jahiliyah. Dan bahwa bisa jadi seorang muslim mempunyai salah satu dari sifat-sifat yang disebut dengan jahiliyah. Sifat jahiliyah itu apa? Kebiasaan Yahudi. Yahudi paling penting apa? Yahudi yang pertama adalah hasad. Suka menyembunyikan kebenaran. Yahudi dan Nasrani, apa yang mencolok dari Nasrani itu? Berlagak ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Nah, itu perkara jahiliyah. Nah, dalam hal ini perkara jahiliyah mencela keturunan, termasuk dalam sebuah hadis seseorang menghina bapaknya. Diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana bisa seseorang mencela bapaknya. Diterangkan suatu saat seseorang mencela bapak temannya. Ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak remaja biasa untuk membuli atau meledek menyebut nama ayahnya. Temennya nama ayah, temennya punya ayah, ayahnya dibuli. Diplesetkan atau namanya disebut-sebut dengan tidak semestinya. Termasuk melecehkan. Nah, bagaimana dia bisa dianggap seorang anak mencela ayahnya ketika dia mencela ayah temannya, kemudian temannya membalas mencela bapaknya? Itu namanya mencela ayahnya sendiri. Tetapi ini amrun jahiliyah, tidak menjadikan seseorang bisa kafir, apalagi musyrik. Hanya amrun jahiliyah, perkara yang wajib dijauhi. Yang keempat, yang ketiga, nah ini termasuk hadis yang berkenaan dengan bab ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Itu juga amrun jahiliyah. Kalau kita gimana? Sebab orang-orang yang menisbatkan tentang turunnya hujan dengan bintang-bintang itu adalah urusan jahiliyah pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi sebelumnya banyak orang-orang menghubung-hubungkan dengan bintang-bintang tertentu. Istisqa bin nujum. Ketika Nabi sudah diutus sebagai Rasul, masih ada orang tidak segera meninggalkan. Padahal Rasulullah sudah menafikan perkara-perkara kejadian itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, amrun jahiliyah ini masih ada ketika Nabi sudah diutus, belum juga meninggalkannya sampai hari ini. Kalau tidak bersih tauhidnya, sampai yang perkara-perkara remeh-temeh
masih tetap sebagai terjebak ke dalam masalah syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil. Termasuk diantaranya adalah menghubungkan kejadian hujan dengan bintang-bintang, yakni menisbatkan turunnya hujan kepada bintang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari Jubair al-Suwa. Kata Nabi SAW, akhafu ala ummati salasan, istisqa bin nujum wa haifu sultan wa taqdibal bil qadri. Aku mengkhawatirkan 3 perkara atas umatku. 1, penisbatan hujan kepada bintang, kezaliman pemimpin, dan pendustaan terhadap takdir. Ya, jadi umat ini masih terjebak kepada amrun jahiliyah karena sedikitnya ilmu. Maka harus diketahui bahwa itu perkara jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah menisbatkan kepada bintang-bintang dengan keyakinan bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi hujan besar atau kecil, turun di sini atau tidak. Intinya seseorang menisbatkan kepada kejadian-kejadian bukan semata kepada Allah. Nah, kalau itu dilebarkan ke arah sana, banyak ya. Bahkan ya dalam kajian yang mendalam yang menggunakan tazkiyatun nafs, kalau sudah mendung aja memang itu sebab sebagai turunnya hujan. Nah, dalam kajian itu tidak, kalau sudah terjadi betul lah, maka tidak kita katakan ini mendung ini bakal turun hujan. Ada kajian yang mengatakan tidak boleh, tetapi semata karena Allah. Memang sebab-sebab ditunjukkan, hujan mendung menyebabkan hujan sebagai sebab ya mendung untuk menjadi hujan. Tetapi orang-orang yang mengatakan dalam kajian tazkiyah mendung itu belum tentu hujan. Betul kan? Tidak otomatis mendung di sini jadi hujan. Nah, kalau kita katakan hati-hati, ini hujan, mendung menyebabkan hujan, keliru. Sebagai sebab, salah satu sebab menjadi hujan, iya, tapi yang menjadikan hujan, menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semata mendung tidak otomatis menjadikan hujan. Insya Allah turun hujan kalau Allah kehendaki. Nah, baru begitu. Sekalipun mendung atau bahkan tidak mendung sama sekali, hujan bisa turun. Nah, apalagi orang yang mengatakan ini bintang-bintang. Bintang-bintang nggak ada hubungannya dengan hujan. Ya. Jika seseorang dari mereka berkata hujan turun kepada kita karena bintang ini, maka hal ini mempunyai kemungkinan jika dia meyakini bahwa bintang mempunyai pengaruh dalam menurunkan hujan, maka ini adalah syirik akbar. Jadi bintang itu yang menurunkan hujan, syirik akbar.
dan kekufuran. Dan inilah yang diyakini orang-orang jahiliyah Arab pada saat itu. Seperti keyakinan bahwa mereka berdoa kepada orang mati dan orang yang tidak hadir dapat mendatangkan manfaat bagi mereka atau menolak mudarat dari mereka. Atau dia dapat memberi syafaat kepada mereka dengan doa mereka kepadanya. Ini merupakan syirik. Ini merupakan syirik, ya. Dianggap oleh penulis kitab Tauhid ini, orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang sama dengan orang yang berdoa kepada para wali. Mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Di mana bentuk samanya itu menisbatkan kepada sesuatu yang bukan Allah, padahal kejadian itu hanya Allah yang berwenang. Turunnya hujan tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, makhluk manapun. Kalau Allah menurunkan hujan karena kebijaksanaannya, kalau tidak karena juga kebijaksanaannya. Nah, dalam hal ini perbuatan syirik termasuk menganggap bahwa wali-wali itu bisa memberikan syafaat kepada mereka dengan cara mendoakan ketika walinya sudah meninggal dunia. Nah, Rasulullah diutus itu untuk menghapuskan, untuk memerangi bahkan perbuatan syirik ini. Bukan semata orang yang menyembah patung, bukan semata orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, tetapi orang yang syirik perlu diperangi kalau tidak mau bertobat. Ayatnya surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata milik Allah. Fitnah adalah syirik. Jika orang yang berkata bintang-bintang itu sebab menurunkan hujan, jika mereka berkata hujan turun kepada kami karena bintang ini, namun dia tetap meyakini bahwa Allah semata yang memberi pengaruh, hanya saja dia menyatakan kebiasaan turunnya hujan dengan jatuhnya bintang ini, maka pendapat yang sahih adalah diharamkannya penisbatan tersebut kepada bintang-bintang itu. Jadi Rasulullah mengharamkan, penisbatan itu diharamkan. Ini pendapat yang sahih, sekalipun berupa kiasan. Misalnya ini hujan karena bintang ini, tetapi dia meyakini bahwa Allah saja yang menentukan, termasuk perbuatan yang dilarang, yang perlu dihindari. Artinya dia tadi di depan, apakah di orang itu tahu keharamannya atau tidak? Nah, itu termasuk yang tidak. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, tetapi dinisbatkan kepada bintang-bintang. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Sekalipun hanya berupa kalimat majaz atau kiasan. Hujan turun kepada kami karena bintang ini, di dalam pendapat ulama itu diharamkan. Karena orang itu mengucapkan telah menisbahkan sesuatu yang adalah merupakan perbuatan Allah, ya, yang mana selainnya tidak mampu melakukannya.
Berarti hujan turun karena bintang, berarti bintang yang melakukan, padahal turunnya hujan tidak ada yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hujan buatan itu sejatinya mereka tidak membuat hujan buatan, tetapi hanya mengatasi hujan di sini dipindahkan, tapi dia tidak bisa mendatangkan hujan dan tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu memberikan madarat. Tidak ada yang berkuasa sedikit pun dalam alam ini. Itu merupakan akidah kita bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bersama kita. Nah, ucapan ini yang termasuk perbuatan syirik kecil, yaitu yang mengatakan bahwa Allah lah yang menentukan, tapi mereka meyakini bahwa hujan turun karena bintang ini, tetapi Allah lah yang penentu segala-galanya. Itu termasuk syirik kecil. Ya, mengatakan hujan ini datang karena bintang ini, tetapi Allah lah yang menentukan, itu termasuk syirik kecil. Maksudnya dilarang juga. Yang benar apa? Tidak ada kejadian kecuali Allah. Sekalipun mendung itu tidak boleh dikatakan, karena hujan terjadi bisa jadi karena ada mendung, bisa jadi tidak ada. Begitu yang kita dapati dari kajian hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas mengantarkan kita. Tinggal satu lagi, aniyaha, tetapi karena waktunya sudah cukup, kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.